Shalom. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah di dalam kebaktian kita yang dari kebaktian jam 8 ini, Saudara. Saudara, kita akan melihat dan merenungkan di pasal yang ke-25 Kejadian. Semester ini kitab Kejadian selesai di pasal 32 yang lalu dan kami doakan, harapkan nanti di semester berikutnya yaitu di awal tahun 2024 akan berlanjut di pasal 33 dan selanjutnya sampai akhir kitab Kejadian dan mulai minggu depan dengan topik-topik topikal. Tapi saya melihat dari serangkaian khotbah Kejadian dari pasal ke pasal, ada satu pasal yang tertinggal yang belum dikhotbahkan, yaitu pasal 25. Maka sangat sayang sekali kalau ini dilewatkan, maka saya sengaja memilih teks ini bisa direnungkan bersama pagi hari ini. Kira ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara sekalian, Kejadian pasal 25 ayat yang ke-1 itu dikatakan adalah Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 1 pasal 25 slide-nya, saudara kalau perhatikan bagian ini, saudara mungkin di antara kita tidak banyak memperhatikan ya. Berarti Abraham punya istri lagi selain Sarah, Hagar, ada Keturah, saudara. Nah, saudara, ini merupakan catatan yang dicatat oleh penulis, yaitu penulis kitab Kejadian adalah Musa sendiri, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, padahal bukankah Abraham mengerti dan Tuhan sudah menegur, memberitahukan bahwa ketika Abraham menghampiri Hagar, suatu jalan pintas yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dan bukan dari anak Hagarlah anak yang dijanjikan itu dinyatakan, tapi justru melalui anak perjanjian yang kita lihat secara konsisten dari awal, yaitu melalui Sarah lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Ini adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak perjanjian Allah. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kapan ya Abraham punya istri lagi waktu itu, saudara? Kapan, saudara? Dicatat di bagian pasal 25 ini. Sekali lagi saudara, di dalam analisa kita, para komentator, penafsir Alkitab, banyak sekali ketika saya membaca buku-buku itu dapat disimpulkan bahwa kitab Kejadian di bagian-bagian ini tidak bisa dilihat secara, bukan ditulis secara kronologis waktu, saudara. Ada yang dilompat-lompat, termasuk ingin ditekankan di bagian mana oleh penulis. Dan saudara-saudara, memang penulis konsisten terus kepada suatu berita yang amat penting, berita amanat teksnya, berita utamanya itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan kitab Kejadian tidak ditulis secara kronologis. Penulis sengaja menunda bagian ini sampai di pasal 25, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang penting bagi penulis, tetapi justru ini merupakan bagian yang bisa dilengkapi kemudian. Dan firman Tuhan secara utuh merupakan bagian yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, satu kesatuan, saudara. Saudara perhatikan yang kedua, dalam kedua ditanyakan juga, saudara-saudara, kapan Abraham itu mati, meninggal, saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak jelas di sini dikatakan, saudara. Tetapi kalau sudah membaca pasal sebelumnya di pasal 24, khususnya di ayat 62 sampai 67, saudara, ada secara implisit, saya katakan secara implisit, menunjukkan bahwa Abraham meninggal pada waktu itu berkenaan pada waktu hambanya yang disuruh untuk mencari jodoh, menemui Ribka sebagai jodoh daripada Ishak, saudara. Nah, ketika hambanya setelah bertemu dengan Ribka, dan ini kabar kejadian peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh hambanya itu, kembali ceritanya di pasal 24, saudara, hamba Abraham ini tidak ketemu Abraham, saudara. Tetapi justru dia menceritakan pada Ishak secara langsung, saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, ada dugaan besar, kemungkinan besar Abraham sudah meninggal hari itu. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saudara-saudara, mari kita melihat, saudara, sebelum Abraham meninggal, ketika menyaksikan bagaimana perjalanannya sebagai
Umat yang Tuhan pilih, saudara. Kita akan melihat satu benang merah hari ini, saudara. Ketika Allah memakai Abraham dan Sarah melahirkan Ishak dan diperjodohkan dengan Ribkah, saudara. Saudara melihat di sini penulis pasal 25 juga mencantumkan yaitu Ismail dari keturunan Hagar. Saya skip bagian awal, bagian 1 dan 2 tadi, termasuk bagian keturunan Ismail. Tapi jelas dalam ingatan kita, dalam apa yang kita saksikan, Ismail pun diberikan janji, yaitu apa saudara? Menjadi bangsa yang besar. Diberikan anugerah. Tetapi anugerah ini yang diistilahkan secara umum, saudara, yaitu anugerah umum, bukan anugerah spesial, bukan special grace, tetapi ini adalah sesuatu common yang umum. Anugerah yang diberikan kepada Ismail menjadi bangsa yang besar. Tidak demikian dengan Ishak. Nah, saudara-saudara, kita berhenti di situ, kita melihat bagian selanjutnya di babak berikutnya, yaitu kisah Esau dan Yakub. Inilah yang akan kita soroti, mengapa saya katakan tidak boleh dilewatkan. Karena kita akan melihat satu doktrin pengajaran yang penting sekali bagi umat percaya, yaitu doktrin bicara tentang Esau dan Yakub. Bicara tentang pilihan, bicara tentang predestinasi, ketetapan, pilihan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di bagian ayat 19 sampai ke 34. Kita membaca kembali kisah ini, saudara-saudara. Kalau dikatakan di ayat yang ke-20 pasal 5 ayat 19 25 ayat 19 dikatakan keturunan Ishak adalah anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, tidak mengabul, dan istrinya itu mandul, dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Saudara, di latar belakangi kisah ini persis seperti Sarah, saudara. Sarah itu mandul dikatakan. Dan kalau kita melihat di sini Ishak ketika mempersunting Ribkah menjadi istri, dikatakan di ayat ini adalah Ribkah juga mandul, saudara. Di dalam perspektif perjanjian lama, di dalam perspektif budaya adat istiadat Yahudi, pada zaman itu, saat itu, orang yang mandul itu tidak baik. Saudara-saudara, kita melihat sedikit latar belakang Ishak. Bukankah Ishak adalah anak perjanjian? Boleh dipakai bahasa sekarang, bibit, bebet, bobot, Ishak itu baik. Demikian juga Ribkah. Bibit, bebet, bobotnya baik. Saudara bisa melihat dalam riwayat kisah daripada pasangan hidup Ribkah dan Ishak. Tetapi saudara-saudara, kita perlu melihat satu catatan di dalam kehidupan kita juga hari ini. Orang yang bibit, bebet, bobotnya baik pun pergumulannya ada. Mereka menghadapi pergumulan, saudara-saudara. Pergumulan tidak punya anak. Ada pergumulan dikatakan di sana mandul, saudara. Dan dikatakan di ayat ini, berdoalah mereka. Dan Tuhan kabulkan doanya. Ceritanya singkat, nggak panjang seperti Sarah dan Abraham. Singkat di beberapa ayat dikatakan secara jelas bahwa akhirnya Ribkah mengandung. Artinya apa, saudara? Jawaban doanya dijawab. Dia menerima, dikabulkan doanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ceritanya singkat ini, saudara, tetapi waktunya lama. Berapa lama Ribkah menunggu, Ishak menunggu kelahiran anaknya? 20 tahun. Saudara bayangkan, saudara, hanya beda 5 tahun dengan ibunya Ishak, yaitu Sarah.
20 tahun bergumul, saudara, di dalam pergumulan, saudara. Dan inilah yang saya ingin katakan pada saudara-saudara. Sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, seringkali kita itu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Melewati pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah. Yang sulit. Tetapi saudara-saudara, ini tujuannya semuanya adalah pembentukan kita. Pembentukan Abraham di sana, pembentukan kepada Ishak di situ, pembentukan kepada orang-orang percaya saudara dan saya, sampai betul-betul kita trust, kita percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita itu di demikian rupa cukup panjang pergumulan anak-anak Tuhan, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam pergumulan itu pun ada maksudnya. Sehingga saudara-saudara, dalam kehidupan saudara dan saya seringkali beberapa waktu terakhir ini memperhatikan beberapa teman-teman yang sakit, saudara. Puji Tuhan, ada yang sakit disembuhkan. Tapi ada yang sakit tambah hari tambah lemah. Saudara, ketika kita berdoa dikabulkan, saudara, praise the Lord, Tuhan mengabulkan. Tetapi ada kalanya di pihak lain, di sisi yang lain, saudara-saudara, kita berdoa sedemikian rupa, minta disembuhkan, enggak disembuh-sembuhkan. Saudara, perlu kita pahami bahwa kebenaran Allah di dalam hidup kita, dalam membentuk kita. Seandainya ada sisi lain hari ini saudara dan saya, kita bergumul belum mendapatkan jawaban, belum mendapatkan kelepasan, saudara-saudara. Ini juga merupakan Allah mengizinkan kita mengalami satu masa pergumulan hidup untuk membentuk kita. Jadi apa yang harus kita perbuat di tengah situasi ini? Trust to the Lord. Percaya kepada Tuhan yang baik itu, yang maha baik itu. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau ini merupakan bagian daripada Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan-penderitaan hidup. Saudara, jangan lupa, melalui penderitaan hidup itu pun kita boleh menyaksikan Tuhan. Kita boleh menyaksikan dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Orang yang mengalami salib, saudara-saudara, itu pun merupakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, sisi yang satu Tuhan mengabulkan kita disembuhkan, Tuhan mengabulkan kita dilewatkan dari segala kehidupan yang tidak mengenakan. Kita boleh dibebaskan dari sengsara kita. Tetapi ada kalanya anak-anak Tuhan bertubi-tubi dia harus memikul salib. Orang yang demikian hendaklah juga berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini. Ribkah, selesai doanya dikabulkan, apakah masalahnya selesai? Tidak. Anak yang ada dalam kandungannya itu dikatakan bertolak-tolakan. Kalau kita memperhatikan bagian ayat ini, saudara, Tuhan berkata di sana, saudara, ketika Ribkah berkata, jika demikian, halnya mengapa aku hidup? Ini perkataan yang mengekspresikan emosi frustasi, saudara. Dia tidak berkata, Tuhan mengapa engkau memberikan anak? Tidak, mengapa engkau memberikan aku hidup? Saudara-saudara, mungkin ada di antara anak-anak Tuhan. Saudara, saya kemarin berkunjung ke beberapa tempat, termasuk seorang ibu yang sudah lanjut usia. Dia berkata, kalau dia nonton, dia dengar berita, ada yang dipanggil Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta, aku iri loh Pak. Aku kepingin cepet-cepet dipanggil Tuhan. Saya bilang, Tante jangan ngomong gitu, Tuhan punya waktunya. Enggak Pak Joni, saya jujur. Saya kepingin mati aja. Saya enggak tahu kepingin mati karena dia sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan. Atau dia memang rindu pulang kepada Tuhan. Bisa terjadi dua hal ini. Tetapi yang dialami oleh Ribkah di sini, mengapa engkau memberi aku hidup? Mengapa aku harus hidup? Dengan kata lain, aku lebih baik mati.
Saudara-saudara, dan pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan inilah yang tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita abaikan. Orang yang bergumul jangan lupa minta petunjuk Tuhan. Bisa mengekspresikan sebagai pemazmur, saudara-saudara, kita mengungkapkan apa adanya. Seorang yang ingin disembuhkan, dia harus mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Dia harus buka apa adanya. Kejiwaannya, kehidupan yang dalam, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan Ribkah minta petunjuk Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Lihat kita. Dan penafsir katakan ini bertolak-tolakan, bukan berpaling-palingan mukanya. Bukan artinya itu. Ada satu perang di dalam kandungan itu, saudara. Dan ini terjadi sampai kelahirannya, bahkan sampai hari ini, saudara. Ribkah mengalami hal yang sedemikian berat, saudara. Begitu berat inilah yang dialami oleh Ribkah. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, ingin tahu apa yang Tuhan rencanakan. Dan jawaban Tuhan ada di dalam ayat 23 tadi. Ini gambaran, saudara-saudara. Sehingga pada ayat 24, genaplah harinya anak itu lahir. Saudara-saudara, anak itu lahir. 2 bangsa, anak kembar. 2 bangsa. 2 bangsa ini akan pecah. Suku bangsa yang lebih kuat ada di antara yang satunya. Dan yang kecil akan lebih menang dikatakan. Yang muda akan lebih menang. Dan saudara-saudara, dalam adat istiadat orang-orang Yahudi, adat istiadat pada saat itu, saudara, yang harusnya yang lebih kuat itu yang tua. Yang menjadi ahli waris adalah yang tua, yang sulung. Ini adat istiadat, saudara-saudara, yang normal, yang wajar. Tetapi saudara-saudara, hak kesulungan yang sangat penting pada waktu ini, saudara-saudara. Kita perhatikan jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum dalam perjanjian baru dinyatakan, saudara. Ini sudah dikerjakan oleh Tuhan. Hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 25 dikatakan lahirlah 2 anak itu, dideskripsikan, digambarkan 2 anak itu. Anak yang pertama bernama Esau karena diambil dari nama keberadaan identitasnya ataupun deskripsinya, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, dinamainya dia Esau. Ayat 26, adiknya tangannya itu memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamainya Yakub. Pegang tumit. Gambaran dalam kandungan adiknya memang sudah ambisi sekali. Dari kandungannya dia sudah punya ambisi yang kuat untuk pegang tumitnya. Dia berebut untuk siapa dulu yang keluar. Penafsir mengatakan inilah perebutan yang dahsyat untuk mencapai ahli waris, untuk menjadi anak sulung. Saudara-saudara, dikatakan memegang tumit. Yakub itu tumit dalam bahasa Ibrani aket. Tumit dikatakan, dinamanya dia Yakub, dan dia disayangi oleh Ishak. Kalau saudara-saudara, Yakub disayangi oleh ibunya yaitu Ribkah, tetapi Esau disayangi oleh ayahnya yaitu Yakub, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-27, Esau seorang pandai berburu, tinggalnya di padang, dia seorang pemberani, dia tinggal di kerjaannya keras yaitu di lapangan, suka menghadapi bahaya, suka berburu. Sedangkan Yakub orang yang tenang.
Anak rumahan tinggalnya di kemah dekat dengan ibunya, maka dia disayang oleh ibunya. Hidupnya biasa-biasa saja. Mengikuti kehidupan tradisi. Saudara-saudara, hidup orang tradisi meneruskan dari bapak leluhurnya. Saya punya famili keluarga dari ipar-ipar saya itu, saudara, tinggalnya di desa. Desa bukan di kota Banyuwangi, yang masih masuk desa hampir 2 jam. Mengendarai mobil pelan-pelan ke desa. Saya berpuluh-puluh tahun datang ke desa itu. Kalau pulang kampung saya tengok mereka. Rumahnya masih sama, tidak direnovasi, di-upgrade. Kerjaannya masih sama, berkebun, bercocok tanam. Dari dulu, dari papa mama, dari opa oma, sampai ke anak-anak. Itu gambarannya Yakub, saudara-saudara, orang yang sederhana, tinggal di kemah, kerjaannya terus-menerus melanjutkan bapak leluhur, saudara-saudara. Di dalam tradisi kita hampir mirip orang-orang Asia, orang-orang Chinese, itu generasi ke generasi, saudara, ada ikatan keikatannya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan oleh Alkitab, saudara, tetapi Yakub memiliki visi. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Dari kandungannya dia sudah merebut itu, dia menarik tumit itu, dia mau keluar duluan, saudara-saudara. Yakub tahu apa yang penting, yang terbaru, yang terpenting dalam hidupnya, yang berharga, yang paling berharga. Saudara-saudara, Yakub dengan pengorbanannya dia menahan diri dengan menahan lapar untuk lebih sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga. Penulis di sini ingin menekankan Yakub itu berbeda dengan Esau. Esau karena Yakub tahu apa yang berharga, yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara-saudara, Ishak lebih sayang kepada Esau. Ribkah lebih mengasihi Yakub. Saudara-saudara, konflik ini terjadi juga ketika seorang yang pilih kasih satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Ayat yang ke-29, tetapi kita melihat, saudara-saudara, riwayat daripada Yakub, saudara. Yakub boleh dikatakan orang yang cerdik, orang yang pandai. Dia suka memperhatikan sesuatu yang jeli, saudara-saudara. Dan dia melihat kehidupan daripada Esau kakaknya. Yang setelah berburu pulang, kerjaannya mirip sekali tiap hari. Dia tandai Esau itu tiap pagi dia pergi keluar berburu. Setelah bekerja di lapangan, di ladang, dia pulang. Setelah pulang dia makan, setelah makan dia duduk dan tertidur lagi. Ini rutin kerjaan daripada Esau dan diperhatikan oleh Yakub. Yakub satu hari memberikan satu masakan, dikatakan di sana. Saudara-saudara, Yakub itu lihat kokonya sudah enjoy dengan hidupnya setiap harinya. Menikmati, mencari nafkah dan pergi pulang tidur. Ia tidak peduli lagi dengan hak kesulungan. Dengan janji Tuhan melalui keluarga. Esau tidak memperhatikan. Dan Yakub memperhatikan itu. Dan dikatakan di ayat-ayat berikutnya, saudara, Yakub dikatakan di sana, ketika pada waktu ia menyajikan merah-merah, dikatakan. Pada waktu makanan yang menggiurkan bagi Esau. Esau ingin menikmatinya. Dan pada waktu itu ingin mendapatkan makanan itu, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub melakukan satu deal. Boleh, tapi kamu bersumpah dulu. Bersumpah apa? Bersumpah Esau sedia menjual hak kesulungannya. Dan inilah terjadi permulaan. Pada waktu itu deal itu diberikan. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dan makan minumlah mereka. Alkitab mengatakan lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau, ayat 34, memandang ringan hak kesulungan itu. Saya katakan tadi, dari awal Esau tidak memperhatikan lagi pentingnya hak kesulungan itu.
Dikatakan oleh firman Tuhan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Inilah yang menyebabkan mengapa hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Karena baginya hak kesulungan itu tidak penting. Bagi Esau itu tidak penting. Esau tidak memikirkan rencana Tuhan, rancangan Allah yang menjanjikan kepada keluarga, bahkan kepada seluruh bangsa umat manusia di muka bumi ini. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan tafsiran Rasul Paulus di bagian ini dari kitab Roma pasal yang ke-9. Saudara perhatikan. Roma pasal 9 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan di sana. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus dikatakan, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan ini diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat di atas tentang pilihan atas orang Israel, Paulus mengapa mengatakan dan menuliskan pasal 9 ini? Firman Tuhan mengatakan di sana, saudara, Paulus melihat saudara-saudara sebangsanya. Saudara-saudara sebangsanya orang-orang Israel yang telah banyak mengalami berkat-berkat Tuhan, yang telah banyak mengalami rahmat kasih karunia Tuhan. Bahkan di ayat yang keempat, Israel itu diangkat menjadi anak Allah, menerima kemuliaan, diberikan perjanjian-perjanjian, diberikan hukum Taurat, diberikan ibadah-ibadah. Sebagai keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias, yaitu Kristus. Saudara-saudara, ia adalah Allah yang harusnya dipuji sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, apa kenyataannya, apa faktanya, saudara? Kenyataannya bangsa Israel, umat Israel tidak bisa menghargai, memahami hak kesulungan yang sudah diberikan. Hak kesulungan yang sangat bernilai, yang harusnya dipertahankan. Dan di situ Paulus katakan dia sedih dan berduka cita, dikatakan di ayat yang ketiga. Aku mau terkutuk dan sepertinya mau terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Inilah yang diekspresikan di pasal yang ke-9. Paulus menafsirkan daripada kisah Esau dan Yakub di bagian ini, saudara. Karena ada orang-orang yang bertanya, kalau demikian bukankah Allah gagal dengan rencananya? Bukankah Tuhan gagal dengan rancangannya? Alkitab yang berkata tidak gagal. Sebagian orang berkata Tuhan gagal dengan apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan sampai seterusnya ke Israel. Kalau gitu Tuhan gagal. Sekarang bangsa Israel menolak Tuhan. Tidak memegang baik-baik hak kesulungan yang harus dipatut dipertahankan. Yang bernilai terbaik, yang bernilai baik, yang bernilai sangat berharga. Kalau gitu Tuhan gagal dengan rencananya. Paulus di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tidak semua orang Israel berasal dari Israel ada orang Israel. Melainkan orang-orang yang Tuhan sudah janjikan, keturunan-keturunan yang Tuhan sudah janjikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengomentari tentang Esau di situ. Lebih terang lagi, Ribkah yang mengandung dari satu orang Ishak bapa leluhur, ayat yang ke-11. Waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan. Ide pemilihan, ide tentang pemilihan ketetapan sudah ditegaskan kembali. Bukan hanya di Kejadian, di pasal yang ke-9 dari surat Paulus kepada Roma. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Saudara dan saya perlu menyadari bahwa hidup kita ini
Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan. Bukan karena kebaikan kita. Kita diberikan hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ayat 13 seringkali orang mengatakan ini ganjil. Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini dikutip dari Malaki pasal yang ke-1 ayat 2 dan 3. Bagaimana mungkin Tuhan itu maha kasih membenci seseorang? Saudara-saudara, sesuai dengan arti kata yang sesungguhnya, saudara. Membenci ini lebih tepat diterjemahkan loveless. Kurang mengasihi, kurang mencintai. Dibandingkan Allah mengasihi Yakub, Allah kurang mengasihi Esau. Saudara mungkin bertanya, kenapa demikian? Inilah yang dikatakan Alkitab. Allah yang berdaulat. Allah yang mengerti. Allah yang maha bijaksana. Tetapi spirit daripada pilihan Allah itu, saudara, perlu kita pahami spirit daripada pemilihan. Kalau ini menjadi satu tema utama, makna orang yang dipilih Tuhan itu apa? Yakub dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang khusus. Esau dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang umum, common grace. Anugerah umum, kasih yang umum. Kasih yang spesial, saudara-saudara, walaupun Yakub dengan karakter yang buruk. Tetapi Yakub ditransformasikan, diperbaharui, direformasi hidupnya oleh Tuhan. Menjadi hidup seorang yang benar, yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kita bisa melihat, saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan itu. Aku akan bermurah hati kepada siapa yang bermurah hati. Ayat yang ke-16, jadi hal ini tidak bergantung pada kehendak orang, tetapi kepada kehendak atau kemurahan hati Tuhan, hati Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan bagi kita hari ini, berdasarkan kemurahan Tuhan, berdasarkan belas kasihannya, anugerahnya, kita ini diselamatkan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan usaha upaya kita. Walaupun demikian, Yakub terus berusaha. Yakub terus berusaha untuk memperoleh hak kesulungan itu. Untuk apa, saudara? Kembali lagi, saudara-saudara, poinnya, tujuannya, spiritnya adalah untuk menjadi berkat. Orang yang dipilih untuk menjadi berkat kepada orang yang lainnya, saudara-saudara. Berbicara tentang makna orang yang dipilih oleh Allah, ada 3 pesan bagi kita hari ini, saudara. Yang pertama, pemilihan ini berbicara mengenai Allah yang ingin menunjukkan anugerahnya pada kita. Berbicara mengenai dipilih Allah, kita disadarkan bahwa kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak. Di hadapan meja perjamuan ini, kita diingatkan semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, makna orang yang dipilih oleh Allah adalah kita harus bisa menyadari dan mensyukuri anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, menyadari ketidaklayakan kita. Yang kedua, mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Syukuri siapakah diri kita ini sebenarnya. Sehingga Tuhan begitu murah hati. Kita dipilih dari sekian banyak orang. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini, bukan? Salah satunya adalah kesehatan. Kita bersyukur atas kesehatan, kita bersyukur atas kekuatan, kita bersyukur atas kehebatan, kepandaian, saudara, yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Tetapi jangan lupa, hal yang sederhana kesehatan kita boleh ada hari ini pun karena berkat Tuhan. Amin.
Bagi yang muda saya mengingatkan saudara-saudara, seringkali kita mengabaikan, kita tidak bersyukur atas kesehatan kita. Bagi saudara yang masih muda, hidup di tengah bahaya, mungkin masih kuat. Tapi jangan lupa, kesehatan itu penting. Itu anugerah Tuhan. Saya kemarin mengunjungi satu bapak di rumah sakit. Dan dia berkata, Pak Sony, dalam tubuh saya ini cancer. Merambat terus. Waktu saya ke tanah air, ada satu teman saya itu kena cancer di liver. Wah, berapa bulan pulang dia. Baru saya ngomong, golongan darahnya apa? Dokter bilang transfusi darah. Oh Pak, dia ngomong saya. Saya bilang, walaupun saya sedang bepergian ini, saya bilang, kelihatannya saya ini oke tubuh saya. Boleh enggak saya donor? Oh, dengan senang hati Pak. Darah pendeta, dia bilang. Wah, dia mau saudara. Saya bilang, berapa Pak? Gak usah, ini darah dari Tuhan, ngapa dijual-jual? Saya bilang, namanya donor ya diberikan. Baru mau diambil, bapak itu dikatakan koma. Baru saya mau berikan darahnya, dikatakan koma. Rumah sakit hari itu katakan, ruangan di sini terbatas alatnya. Ketika dibawa ke rumah sakit lain, berapa jam kemudian, dia bilang, Pak, enggak perlu donor. Kenapa? Tidak tertolong. Maka ada pengusaha yang besar di tanah air, dia berkata, ketika dia sakit cancer di liver, dia ngomong sama karyawannya masih muda, sini, mau enggak kita tukar posisi, kamu jadi konglomerat, tapi livermu kasih aku jadi karyawanmu enggak apa-apa. Saya tahu itu omongan bercanda, tapi seandainya serius, pasti itu dilakukan. Karena kesehatan itu berharga. Mahal. Saudara, tapi jangan lupa ada anugerah yang lebih besar, lebih berharga, saudara, yaitu keselamatan itu. Keselamatan itu begitu berharga. Keselamatan apa, saudara? Keselamatan yang dikerjakan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang menjadi perhatian kita, saudara. Hak kesulungan kita menjadi ahli warisnya, kita syukuri, yang mendorong kita untuk terus-menerus menerima dan menyenangkan hati Tuhan. Seorang yang menyadari dan mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan, dia secara otomatis dia rindu ingin menyenangkan Tuhan, saudara. Dia ingin hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Yakub terus berjuang agar dapat terus mempertahankan, mendapatkan hak kesulungan itu. Tapi ingat saudara-saudara, di dalam Yakub, diri Yakub yang mendapatkan hak kesulungan itu sudah dimulai dikatakan. Ketika dia di dalam kandungan. Artinya apa saudara? Itu pekerjaan Allah sebetulnya. Secara kedaulatan Allah. Allah sudah mengajarkan seantero hidup kita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kisah ini Tuhan mengasihi Yakub. Dan kita adalah Yakub itu. Kita dipilih, ingat, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini implikasi yang ketiga. Jadi orang yang dipilih itu bukan untuk kesombongan, untuk sesuatu yang superioritas kita itu supaya naik dan tinggi, saudara. Sehingga kita menekan orang-orang yang inferiority-nya rendah, saudara-saudara. Gereja-gereja hari ini harus bertobat dengan sesuatu yang seringkali dibanggakan, disombongkan. Saudara, kita melayani hari ini untuk Tuhan, bukankah demikian? Amin. Bukan untuk diri kita, betul? Betul? Gereja akan dibangun sebelah belakang. Saya memikirkan untuk apa? Untuk pelayanan. Gereja ada untuk pelayanan.
Gereja ada bukan untuk mencari uang, gereja ada bukan untuk menumpuk kekayaan, tidak. Gereja ada untuk memberikan uang, untuk mengeluarkan uang. Pelayanan itu adalah mengeluarkan. Jadi kalau saudara ingin membangun gereja, itu harus keluar uang. Uang dari majelis, uang dari pengurus, uang dari guru-guru, uang dari pendeta, uang dari jemaat, bersama-sama mengeluarkan. Tapi hari ini yang terjadi justru banyak di antara termasuk pendeta mencari uang untuk kekayaan diri sendiri. Filosofi ini kita harus perhatikan, kita dipilih untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Kita dipilih untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12 sudah menetapkan Abraham dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Bicara seorang yang sudah dipilih. Dipilih menjadi berkat bagi orang yang belum dipilih, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Ini logikanya. Paulus berbicara hal ini di dalam dirinya. Paulus berbicara ini berkenan dengan vertikal ketika dia ditolong oleh Allah, dipanggil untuk menolong orang lain. Ketika dia dihibur oleh Allah, dipanggil untuk menghibur orang lain. Ketika ia diberkati Allah, supaya dia memberkati orang lain. Ini menjadi benang merah. Saudara, tidak ada seorang pun yang terlalu baik. Tidak ada seorang pun yang terlalu hebat. Yang punya semuanya, punya talenta. Sehingga tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada. Tetapi sebaliknya tidak ada seorang pun yang terlalu lemah. Sehingga satu talenta pun tidak punya. Sehingga tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada. Pasti ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu rencana Allah yang indah yang Tuhan anugerahkan. Sehingga engkau dan saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kiranya kita boleh bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Makna orang pilihan. Biarlah ini menjadi seruan kita bersama. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci ini.